Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Solihin, NIM 2011 2101056. Di sini saya akan buat video untuk ujian akhir semester sejarah Indo dengan dosen pembimbing Ibu Wiwinda MPD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau kesimpulannya saja tentang 7 materi yang ada pada makalah setelah UTS. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yang berjudul sebab-sebab konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. Pertama itu ada pengertian konflik sosial. Karena konflik sosial ini memiliki definisi sebagai suatu kondisi di mana muncul percekcokan atau perselisihan antara dua kelompok atau lebih yang dipicu oleh adanya perbedaan dalam hubungan sosial. Adanya pendapat atau pandangan yang tidak bisa dikontrol bisa menyebabkan perselisihan sehingga bisa membuat hubungan sosial antara dua orang atau lebih menjadi renggang. Konflik ini akibatnya adanya perselisihan dalam hubungan sosial memang hal yang lumrah, tetapi tidak bisa dihindari sebab pada saat seorang menjalin hubungan maka ada kemungkinan terjadi silang pendapat, kesalahpahaman, dan sebagainya, keliru dalam berucap, bertingkah laku, memperlakukan seseorang, dan sebagainya. Dan juga itu bisa memicu konflik secara sosial tersebut. Yang kemudian ada faktornya, faktor penyebab konflik sosial. Konflik sosial tidak terjadi begitu saja. Ada faktor yang tertentu yang menjadi pemicu atau penyebabnya. Secara umum, konflik secara sosial dapat terjadi karena sejumlah faktor. Yang pertama itu ada perbedaan individu, yang kedua adanya perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang, budaya, perbedaan etnis, perbedaan ras, dan perbedaan agama. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat yaitu ada perbedaan pendirian dan keyakinan, ada perbedaan kebudayaan, dan perbedaan kepentingan. Terus lanjut ke materi yang kedua yang berjudul Perang yang berlatar belakang agama, Divide et Impera ala Belanda dan perlawanan bangsa Indonesia. Penjajahan Belanda di Indonesia ini ditandai dengan berbagai strategi politik yang mereka terapkan untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satunya ialah strategi yang digunakan adalah Divide et Impera atau pecah dan kuasai. Strategi ini melibatkan adu domba antara kelompok-kelompok masyarakat dengan memanfaatkan perbedaan agama, suku, dan kepentingan politik. Dalam konteks perang berlatar belakang agama, Belanda menggunakan strategi ini untuk memecah belah dan mengendalikan bangsa Indonesia. Divide et Impera ini atau bisa disebut politik adu domba. Belanda menggunakan strategi ini dengan memanfaatkan perbedaan agama di Indonesia. Mereka memanipulasi konflik antara kelompok muslim dan non-muslim serta antara kelompok yang berbeda aliran atau suku. Tujuan Belanda adalah untuk melemahkan persatuan dan solidaritas bangsa Indonesia sehingga mereka dapat dengan mudah menguasai dan mengendalikan wilayah jajahannya. Contoh seperti perang berlatarkan agama yang terjadi di Indonesia ini adalah Perang Saparuna, Perang Padri, Perang di Ponorogo, Perang Aceh, Perang Banjar, dan lain sebagainya. Di dalam perang ini Belanda memanfaatkan perbedaan agama untuk memecah belah dan mengendalikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Kemudian perlawanan bangsa Indonesia ini, meskipun Belanda ini menggunakan strategi Divide et Impera, bangsa Indonesia tidak tinggal diam dan melancarkan perlawanan terhadap penjajah. Ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang bersatu untuk melawan penindasan dan menjaga persatuan bangsa.
Perlawanan terhadap Belanda ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk perlawanan bersenjata, perlawanan politik, dan perlawanan budaya. Dan seperti banyak dan meskipun terjadi perbedaan agama dan suku, bangsa Indonesia ini tetap bersatu dalam perjuangan melawan penjajah. Selanjutnya, materi ketiga yang berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia. Gerakan Modern Islam di Indonesia ini merupakan gerakan yang muncul pada abad ke-19 atau abad ke-20 sebagai respon terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk memperbarui ajaran Islam dan mengembangkan pemikiran Islam yang terbuka, dan beberapa tokoh yang terlibat dalam gerakan modern Islam ini antara lain ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, dan Muhammad Natsir. Gerakan modern Islam ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek pemurnian dan perubahan. Gerakan modern ini bertujuan untuk membersihkan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang aslinya. Sementara gerakan modernisasi atau perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran Islam yang terlebih terbuka. Gerakan modern Islam ini di Indonesia ini juga mencakup gerakan sosial Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan politik bagi umat Muslim. Bagi umat Islam, ini muncul sebagai respon terhadap ekspansi Barat dan Zionis yang begitu kuat ke Indonesia. Dalam kesimpulannya ini, gerakan modern Islam di Indonesia merupakan gerakan yang muncul pada abad 19 dan abad 20 sebagai respon terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Kemudian gerakan ini bertujuan untuk memperbarui ajaran Islam dan mengembangkan pikiran Islam yang terlebih terbuka. Gerakan modern Islam di Indonesia ini juga mencakup gerakan sosial Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan politik bagi umat Muslim. Salah satunya ialah organisasi Islam yang terlibat dalam gerakan modern Islam di Indonesia ini adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi materi keempat ini yang berjudul Kondisi Umat Muslim di Indonesia, Pra-kemerdekaan dan Pasca kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, umat Muslim di Indonesia ini mengalami berbagai tantangan seperti penjajahan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Namun pada saat yang sama, Muslim juga memiliki perkembangan dan kemajuan dalam bidang agama dan sosial. Beberapa tokoh Islam terkenal pada masa pra-kemerdekaan ini ialah Kiai Ahmad Dahlan tadi, Hasyim Asy'ari, dan Muhammad Natsir. Mereka membuat modern Islam bertujuan untuk memperbarui ajaran Islam dan mengembangkan pemikiran Islam yang terlebih terbuka dan inklusif. Kemudian gerakan ini juga mencakup gerakan sosial Islam bertujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial politik bagi umat Muslim. Selain itu, pada masa pra-kemerdekaan, umat Muslim juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia ini. Para ulama NU memberikan dukungan moral, pemikiran, dan menggerakkan umat Muslim untuk berperan dalam perjuangan melawan penjajah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri ini terlibat dalam perumusan proklamasi Indonesia dan menjadi anggota badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut BPUPKI. Dan setelah kemerdekaan ini, umat Muslim di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, dan ekonomi. Salah satu organisasi Islam terlibat dalam perjuangan kemerdekaan ini ya Nahdlatul Ulama, terus berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia. Dan NU ini menjadi organisasi yang berkomitmen untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional dan memperjuangkan kepentingan umat Muslim di Indonesia. Selain itu, pada masa pasca kemerdekaan ini, umat Islam di Indonesia juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan dan sosial. Pemerintah Indonesia juga
memperhatikan pendidikan Islam dan membangun lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas. Pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan umatnya dan membangun berbagai program sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada materi selanjutnya, yaitu tentang kondisi umat dulu, kini, dan akan datang dari berbagai perspektif tentang perkembangan tasawuf di dunia Islam dan aliran tarikatnya. Tasawuf ini merupakan upaya mencapai tauhid, inti ajaran Islam, atau merupakan dimensi batin ajaran Islam yang melibatkan pada penyucian jiwa, pembentukan karakter, dan mencapai pendekatan dengan Allah. Adapun ada beberapa pandangan tentang perkembangan tasawuf dan tarekatnya. Yang pertama ada perspektif sejarah. Tasawuf telah dikritik dan dipandang sebagai pengaruh eksternal terhadap Islam, namun itu telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak awal. Yang kemudian ada perspektif biografi. Banyak tokoh yang terkemuka dalam sejarah Islam ini yang berjasa dalam perkembangan tasawuf, antara lain adalah Al-Ghazali, Rumi, dan Ibnu Arabi. Kemudian ada perspektif budaya. Tasawuf telah berperan penting dalam perkembangan budaya dan peradaban Islam ini, khususnya di Indonesia. Kemudian ada perspektif pendidikan. Tasawuf merupakan mata pelajaran penting dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, mengajarkan siswa bagaimana mensucikan jiwa dan membangun karakter mereka. Baik, selanjutnya materi ke-6, peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia ini mencerminkan sejarah dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Adapun beberapa peninggalan tersebut ialah ada Masjid Agung Demak, Masjid Sunan Ampel, Masjid Bait Abdurrahman, Masjid Agung Surakarta, dan masih banyak lagi. Masjid-masjid ini merupakan bukti keberadaan Islam dan menjadi pusat kegiatan keagamaan. Yang selanjutnya ada makam seperti ini, makam Fatimah binti Maimun, Sunan Muria Gresik, Sunan Giri, makam Sunan Gunung Jati, dan makam Sunan Malik As-Saleh merupakan tempat beristirahat terakhir tokoh-tokoh Islam yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia ini. Selanjutnya ada keraton. Ini adalah salah satu contoh keraton yang memiliki pengaruh Islam di Indonesia ini. Keraton ini merupakan pusat pemerintahan kebudayaan yang mewarisi nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada kaligrafi Maulana Malik Ibrahim dan kaligrafi makam Sunan Giri. Kaligrafi ini merupakan seni tulisan Arab yang digunakan untuk menghiasi bangunan dan menjadi simbol keindahan dalam ajaran agama Islam. Kemudian ada batu nisan. Batu nisan ini bertuliskan Arab atau kaligrafi Islam. Batu nisan ini sering ditemukan di pemakaman dan menjadi bukti keberadaan Islam dalam budaya pemakaman di Indonesia ini. Kemudian ada karya sastra. Karya sastra seperti ini ada kitab-kitab klasik, syair-syair, dan lain sebagainya seperti puisi-puisi Islam. Karya sastra ini menciptakan pemahaman dan penghayatan agama dalam bentuk tulisan. Selanjutnya materi terakhir, aspek peninggalan dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Peninggalan-peninggalan Islam di Indonesia ini banyak mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Adapun beberapa contoh peninggalan dari segi masing-masing aspeknya, yaitu ada bangunan Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Demak, Masjid Sultan, Masjid di Banten, Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan lain sebagainya. Kemudian ada sastra, kitab-kitab klasik, syair-syair, puisi-puisi Islam merupakan sastra. Kemudian ada budaya upacara, tradisi Islam dalam kaligrafi Maulana Malik Ibrahim dan kaligrafi makam Sunan Giri, batu nisan dengan tulisan Arab atau kaligrafi Islam. Kemudian ada politik, kerajaan Islam di Indonesia ini seperti Kerajaan Samudra Pasai,
Kerajaan Aceh, Kesultanan Demak, dan lain-lain sebagainya. Penyebaran Islam oleh raja-raja Indonesia ini. Kemudian ada sosial, makam tokoh-tokoh Islam ini seperti makam Fatimah binti Maimun, makam Sunan Giri, makam Sunan Gunung Jati, dan makam Sultan Malik As-Saleh, tradisi dan adat istiadat Islam. Kemudian ada ekonomi mencakup alat perekonomian penangkap ikan, kapal pinisi, dan kitab dan sebagainya seperti Gua dan Talo, uang emas kerajaan Aceh, dan peninggalan ini menjadi bukti sejarah yang berharga tentang perkembangan Islam di Indonesia ini. Mereka memperkaya warisan budaya dan menjadi saksi perjalanan agama Islam ini di Nusantara. Baiklah, itu saja mungkin materi yang bisa saya jelaskan. Mungkin saya kurang memahami 7 materi ini. Mungkin ada 7 materi ini ada yang sama. Mungkin gara-gara itulah saya agak lupa. Mohon maaf kepada Bu Winda kalau materi saya ini banyak yang salah atau banyak yang kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.